Bab 1. Hampir 3 minggu kemudian. Silahkan, kataku, tersenyum cerah sambil menyerahkan secangkir sari apel panas pada cowok imut di konter. Terima kasih, dia mencondongkan badannya ke depan, membaca tanda pengenal yang tersemat di sweater merahku dan mengedip. Hey Den, aku tidak repot-repot memalsukan namaku. Itu tidak akan memberiku keuntungan apa-apa. Kalau para Dark Guardian mencariku, mereka akan melacak aromaku, bukan namaku. Itulah alasan kenapa aku belum mengubah warna atau model rambutku. Aku mengikatnya ke atas saat bekerja. Tapi selain itu, aku membiarkannya tergerai melewati bahuku. Tak ada penyamaran yang bisa membodohi kaumku. Bahkan parfum tidak akan menutupi inti aromaku yang sesungguhnya. Dan serigala dengan otak manusia adalah pelacak terbaik di dunia. Aku merasa taktik bersembunyi apa adanya adalah pertahanan terbaikku, malah pertahananku satu-satunya. Matamu sangat gak biasa, lanjutnya, mengingatkanku pada karamel. Mataku memang agak berbeda, tidak cukup gelap untuk dibilang coklat, tapi juga bukan hazel. Karamel ada deskripsi yang sama bagusnya dari yang manapun. Terima kasih, kataku. Dia tampan tapi bukan benar-benar tipeku, karena dia adalah manusia. Kamu sekolah di mana? Tanyanya. Itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yang akan segera diikuti dengan apa jurusanmu dan apa kamu sudah punya pacar. Aku menjawabnya hanya dengan senyuman, berharap dia tidak akan bertanya lebih lanjut. Tapi kalimat berikutnya membuatku waspada. Sayangnya dia tidak benar-benar mengerti maksudku sebenarnya. Hei, ayolah, mungkin kita satu sekolah. Karena aku sudah lulus pertengahan tahun lalu dari sebuah sekolah asrama putri, aku meragukannya. Maaf, bohongku. Bos bakal memotong gaji kami kalau ketahuan ngobrol sama pengunjung, yang sebenarnya tidak akan dilakukan oleh bosku. Spike, bosku, tidak menganggap itu masalah. Tapi ini adalah cara yang paling cepat untuk menghindari perangkap jaring godaan. Aku sudah berada di Athena selama hampir 3 minggu dan aku tidak bermaksud tinggal lama. Aku tidak tertarik hubungan jangka pendek yang pasti tidak dengan statik. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali masalah. Selama itu, kaumku hidup berpasangan. Kami mencari satu-satunya belahan jiwa, jelas tidak terbuai oleh sesuatu sementara. Dikarenakan susunan genetik aku tidak merasa statik seseksi itu. Mereka mungkin terlihat seperti kami, tapi di baliknya mereka sangat mudah dibaca. Aku menatap orang di belakangnya sambil berkata, berikutnya. Cowok imut itu mengerti dan menyingkir dari antrean. Kuharap dia lebih beruntung dengan cewek itu, dia menggoda cewek lain. Cowok itu kelihatannya baik, tapi dia hanya bukan tipeku. Saat seorang cowok kurus mengambil tempatnya di depan antrian dan mengangkat pandangannya ke menu yang tertempel di dinding belakangku, aku menahan diri untuk tidak memutar bola mataku. Semuanya akan berjalan jauh lebih cepat kalau mereka mempelajari menu saat mengantri dan memutuskan apa yang mereka inginkan sebelum mereka sampai di hadapanku. Tapi kebanyakan dari mereka hanya berdiri dan mengobrol tentang lereng yang menakjubkan atau salju atau ramalan cuaca besok. Restoran sibuk saat senja. Saat matahari turun ke balik gunung yang tertutup salju dan memaksa para pemain ski meninggalkan lereng, mereka berkerumun di depan konter mencoba mendapat minuman panas. Kopi, coklat, teh, sari apel, apapun untuk menghangatkan tubuh mereka. Aku menikmati kenyataan kalau semua orang ini tidak menggangguku. Mereka hampir memenuhiku dengan perasaan tenang karena aku tidak merasakan ketakutan atau kerinduan terbesar mereka. Satu-satunya emosi yang kurasakan adalah emosiku sendiri. Pintu terbuka. Seperti yang terjadi lusinan kali hari ini. Tapi untuk beberapa alasan, kali ini hal itu menarik perhatianku. Menarik perhatian setiap orang seakan mereka semua menahan nafas bersamaan dalam satu detakan jantung sebelum mulai bicara satu dengan yang lainnya. Cowok itu hampir memenuhi lebar pintu saat melewatinya. Tinggi, berkulit gelap, dan tampan adalah kata yang klise tapi sangat tepat untuknya. Jantungku melonjak. Aku langsung mengenalinya. Daniel Foster, seorang shifter, seorang Dark Guardian. Sialan, apa yang dia lakukannya di sini? Sampai dia melangkah masuk, aku tidak menyadari keberadaan satu shifter pun di daerah ini. Dan kenyataan bahwa aku tidak tahu dia ada di tempat ini sampai aku melihatnya sangat menggangguku. Aku tidak pernah menguji batas kemampuanku, tapi aku tahu aku bisa dengan mudah merasakan emosi seorang shifter kalau dia berada di dalam jarak 1 blok atau sekitarnya dariku. Kalau emosinya mencapai tingkat ekstrim seperti Justin di malam dia meninggal, aku bisa merasakannya lebih jauh dari jarak itu. Jadi aku seharusnya merasakan kehadiran Daniel sebelum dia melangkah maju dari pintu kafe.
Aku seharusnya tahu dia ada di dekat sini, jadi aku bisa lari. Kenapa dia mengejutkanku seperti ini? Apa dia memiliki kemampuan untuk menutupi emosinya? Bahkan sekarang saat aku melihatnya, aku tidak bisa merasakan emosinya. Kenyataan itu membuatku sama terganggunya dengan kehadirannya, yang cukup kuyakini tidak mungkin pertanda baik untukku. Aku tidak tahu banyak tentang Daniel. Dia baru bergabung dengan kami musim panas yang lalu. Aku sudah melihatnya beberapa kali dari jauh saat aku mengunjungi Walford bulan Juni yang lalu. Tapi aku tidak menaruh perhatian besar kepadanya. Kurasa dia sudah punya pilihan untuk menjadi pasangannya, dan aku tak pernah masuk dalam daftar cewek shifter yang paling mungkin diajak kencan. Dia mengenakan jaket hitam tebal yang dibiarkannya terbuka, jadi aku bisa melihat sweater abu-abu gelap yang dia kenakan di balik jaketnya. Rambut hitamnya dipotong pendek, raut wajahnya keras seakan dipahat dari granit kasar. Di tengah-tengah musim dingin, kulitnya menggelap seperti cowok manapun yang punya harga diri yang hidup di alam terbuka. Pangkal janggut yang membayangi rahangnya yang kuat memberi kesan berbahaya. Daniel memancarkan aura bahwa dia menandai wilayahnya dan akan dengan sukarela menghajar siapa saja yang melanggar batas dari apa yang dia anggap sebagai miliknya. Dia bukan jenis orang yang mau kamu ajak cari gara-gara. Bahkan matanya, hijau paling menakjubkan dan memesona, seperti batu zamrud adalah mata pemburu andal. Dia hanya berdiri di sana, tubuhnya bergeming, amat sangat bergeming, seperti hewan pemangsa yang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam mangsanya. Satu-satunya gerakan yang dia buat adalah tatapannya dengan pelan menyapu seisi kafe. Lalu tatapan kami beradu dan aku dihantam gelombang rasa takut. Dalam matanya, aku melihat dia mengenaliku dan dia merasa menang karenanya. Aku tidak merasakannya. Yang lebih penting aku sadar akulah mangsanya. Seperti yang kutakutkan, akulah alasan dia berada di sini. Aku memaksa diriku untuk menepis perasaan itu, untuk mengalihkan perhatianku dari Daniel dan kembali pada cowok yang sedang mempelajari menu. Fokus, fokus, jangan melihat kemana-mana. Jangan biarkan dia tahu kalau kamu sadar dia sedang mengawasimu. Tapi aku teramat sangat sadar dia sedang mengawasiku. Bulu kuduk di tengkukku meremang dan berdiri. Aku menyerahkan cangkir coklat itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. Walaupun dengan usaha terbaikku untuk tidak melakukannya, aku melirik ke samping. Daniel duduk tidak bergerak, matanya tertuju padaku. Dia adalah badai, dia adalah petir dan halilintar yang mengubah langit biru menjadi kelabu. Tapi kalau memang ada seorang pria yang bisa memancarkan bahaya, dia orangnya. Hey Hayden, aku nyaris terkena serangan jantung saat Lisa meletakkan tangannya ke atas bahuku. Lisa adalah orang paling dekat yang bisa kuanggap sebagai sahabat. Dan yang lebih bagusnya lagi, seperti semua orang di sini, dia menyimpan perasaannya untuk dirinya sendiri. Kuperhatikan kamu dan cowok keren itu sepertinya saling mengenal, katanya. Aku akan menangani pesanan di sini kalau kamu mau melayaninya. Lisa melayani pengunjung yang duduk di counter dan meja lain. Aku menerima pesanan 1 coklat mint dan 1 coklat mocha mint dari cowok tinggi yang merangkulkan lengannya di atas bahu seorang cewek pendek. Gak apa-apa, aku sibuk di sini, gumamku pada Lisa. Matanya membelalak seakan dia berpikir aku adalah pecundang terbesar karena tidak meraih kesempatan ini. Apa kamu gak lihat cara dia memandangmu? Dan kelihatannya dia sendirian. Halo, ini mungkin kesempatanmu untuk melakukan sesuatu selain meringkuk dengan sebuah buku di malam hari. Aku suka meringkuk dengan sebuah buku bagus. Lisa cenderung lebih suka meringkuk dengan cowok manapun yang lowong setelah kerja. Aku gak mau merusak rutinitasku, kataku. Berusaha menjaga suaraku tetap datar. Aku menarik nafas dalam-dalam, bingung dengan perasaanku sendiri. Aku sedikit bersyukur mengetahui para tetua cukup peduli untuk mengutus seorang mencariku, tapi terganggu dengan kenyataan bahwa dia berhasil menemukanku. Kepanikan membuatku ingin menjerit. Aku benci itu. Kalau kamu mau cowok itu, sana datangi dia, kataku pada Lisa. Serius? Tentu saja, dia nyengir. Mata birunya berbinar-binar. Spike mempekerjakanku tanpa meminta surat referensi. Mungkin karena tampangku jujur atau mungkin karena dia sangat butuh bantuan untuk melayani para mahasiswa yang datang berduyun-duyun untuk menikmati lereng gunung ini. Doakan aku, kata Lisa. Aku benar-benar menginginkan romansa musim dingin dan dia kelihatannya seperti cowok yang bisa membuat cewek bersenang-senang. Lucu banget bagaimana Lisa melihat Daniel sebagai senang-senang dan aku memandangnya sebagai perjalanan langsung menuju neraka. Ada kemungkinan dia di sini untuk menikmati lereng gunung. Tapi dilihat dari caranya mengawasiku, firasatku bilang dia berada di sini untuk meyakinkanku supaya kembali ke Walford.
Saat aku berbalik untuk mempersiapkan minuman, diam-diam aku melirik ke arah Lisa yang sedang berbicara dengan Daniel. Dia bersandar di konter seakan bertujuan untuk menempel di sana, dan aku tidak bisa menyalahkannya. Daniel memiliki mata magnetis dan senyum nakal. Jenis senyum yang membuatku ingin tersenyum bersamanya. Tapi aku menolak godaan itu. Aku tidak percaya penampilannya atau kenyataan aku tidak bisa merasakan emosinya. Kenapa dia menutupi perasaannya? Bagaimana dia bisa melakukannya? Sambil mengangkat alisnya, Lisa berjalan kembali ke arahku. Dia memesan satu coklat cangki. Kamu tahu apa artinya itu? Dan aku sangat tergoda untuk menguji teoriku dengan dia. Lisa berteori bahwa semakin banyak coklat yang diinginkan seorang cowok dalam coklat panasnya, semakin baik juga ciumannya. Dan kalau tidak terbukti, dia akan berdalih kalau coklatnya akan membuat bibir si cowok terasa enak. Daniel adalah serigala besar jahat dan Lisa tidak tahu itu. Bibir bawahnya yang penuh akan menjadi alas yang empuk bagi bibirku. Aku ingin menendang diriku sendiri karena penasaran seperti apa rasa ciuman dengan Daniel karena aku curiga dia adalah masalah. Dan ternyata, lanjut Lisa dengan kening berkerut, yang sebenarnya dia inginkan adalah kamu. Dia bilang kalian adalah teman dan kamu sedang menunggunya. Lisa menyelesaikan pertanyaannya dengan nada tinggi, mempertanyakan apa yang dikatakan Daniel padanya dan menungguku untuk menjelaskan atau menyangkalnya. Rasa takut menyebar dalam diriku. Dia benar-benar di sini untukku. Mungkin para tetua mengutusnya. Aku tahu mereka ingin aku berada di Wolford saat aku menghadapi bulan pertamaku. Tapi aku tidak bisa menjelaskan hal itu pada Lisa. Jadi aku hanya bisa berbohong. Belum pernah melihatnya sebelum ini dalam hidupku. Apa kamu mau membawakan pesanannya? Tanya Lisa padaku. Enggak, aku mau ke gudang untuk mengambil gelas kertas, kataku. Aku berencana kabur, walaupun aku merasa bersalah kabur dari Spike seperti ini. Aku mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah keluar, ke dalam salju dan rasa dingin. Bahkan sebelum pintu tertutup di belakangku, aku berbalik menuju hutan. Tempat bayangan tampak lebih panjang dari seharusnya dan bisa menyembunyikan. Mau pergi ke suatu tempat, Hayden? Suara yang dalam bergema di sekelilingku. Jantungku melompat. Aku langsung berbalik. Daniel berdiri di sana, bersandar di dinding. Lengannya tersilang di depan dadanya yang bidang. Dia bahkan tidak mengenakan topi. Celana jeans hitamnya memperlihatkan bentuk kakinya yang panjang. Jaket hitam tebalnya masih dibiarkan terbuka, menambah daya tariknya yang berbahaya, seakan cuaca bukan ancaman baginya. Sosok dan pakaiannya yang gelap membuat mata hijaunya semakin memikat. Keren bukan sungguh kata yang tepat untuk menggambarkannya. Membara mungkin? Dengan percaya diri dia melangkah ke arahku, meninggalkan jejak kaki di atas salju. Matanya merangkap dan menahan mataku. Aku ingin berlari ke arah pepohonan, tapi aku tahu dia hanya akan mengikuti dengan satu lompatan mudah. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhku dan aku bergeming, bersiap untuk merasakan sentakan rasa bangga. Aku yakin kebanggaan memenuhi dirinya karena berhasil menemukanku. Walaupun aku tidak merasakan emosinya karena jarak yang ada di antara kami, aku tahu tidak ada yang akan menghalangi perasaannya mencapaiku saat dia menyentuhku. Merasakan emosi orang lain selalu lebih tajam dan berlimpah saat melibatkan sentuhan fisik. Itulah salah satu alasan kenapa aku selalu menghindari kontak fisik sebisa mungkin. Harusnya aku melangkah mundur, hanya saja aku penasaran. Aku tidak terbiasa berada di dekat seorang shifter dan tidak tahu apa yang mereka rasakan. Tapi saat tangan Daniel yang tidak berbalut apa-apa menyentuh pipiku, yang kurasakan hanyalah kehangatan kulit pada kulit. Jarinya yang kasar dengan lembut menelusuri pipiku yang halus. Bahkan dengan sentuhan seintim ini, aku tetap tidak bisa merasakan apa yang dirasakannya. Aku tidak tahu emosi apa yang sedang menari di dalam dirinya. Ini tidak masuk akal. Dia adalah seorang shifter. Aku seharusnya merasakan perasaannya jauh sebelum dia sedekat ini denganku. Dan ketika dia menyentuhku, aku seharusnya terguncang dengan begitu kuatnya sampai emosiku sendiri harus mundur. Tapi aku hanya merasakan perasaanku sendiri. Ketakutan bodoh itu lagi berpacu hingga menjadi kepanikan sekarang. Tapi ada yang jauh lebih banyak. Kemarahan, keheranan, kekecewaan, kejengkelan, kesedihan, dan pesona ketertarikan. Kenapa bersusah payah lari, Hayden? Dia mencondongkan badannya mendekat. Sangat dekat sampai aku tidak bisa lagi melihat matanya. Pipinya hampir menyentuh pipiku. Aku terlalu kaget dengan keintiman yang mendadak ini untuk bisa bergerak. Aku mendengar dia menarik nafas dalam-dalam. Tahu dia sedang menghirup aromaku. Sebuah pernyataan akhir akan keberhasilannya menemukanku dan yang tidak diucapkannya dengan kata-kata.
Aku heran kenapa hal itu membuat lututku lemas. Setelah transformasi pertama kami, semua indera kami akan menajam, tapi penciuman selalu menjadi yang terkuat. Sekarang aku akan terus menemukanmu lagi, Hayden, katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan.